Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Salam jumpa dengan saya Prodiakon Aloysius Gonzaga Markus Parnoswito dari Paroki Hati Tak Bernoda, Santa Perawan Maria, Boyolali. Dalam renungan harian pagi pada hari ini, Kamis tanggal 12 bulan Februari tahun 2026, dan saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, baik dalam naungan kasih Allah semuanya tanpa kecuali. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bacaan firman Allah. Bacaan Alkitab hari ini yakni dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 4 sampai 13, dan juga dari Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ke-30. Dalam kisah Alkitab Perjanjian Lama, dalam bacaan satu ini mengisahkan tentang Raja Salomo, saudara. Raja Salomo yang ingkar janji terhadap perjanjiannya kepada Allah, kesetiaannya kepada Allah. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa Raja Salomo adalah raja yang sangat dikaruniai dengan kebijaksanaan yang sangat terkenal dan luar biasa. Namun satu hal perlu kita ketahui, bahwa Salomo ini menjadi raja termasyhur, raja yang terkaya, raja yang paling bijaksana. Bahkan dikatakan firman Tuhan sendiri kepada Salomo bahwa tidak akan pernah ada seorang pun di muka bumi ini yang bijaksananya melebihi Salomo, saudara. Baik yang sudah pernah ada, yang sudah mati, ataupun yang sedang ada sekarang, ataupun yang akan lahir, yang belum lahir, tidak ada seorang pun yang bijaksananya melebihi Salomo. Saudara, perlu kita ketahui bahwa Salomo ini adalah anak Daud, ya, Raja Daud. Daud ini adalah satu pribadi yang sangat terkenal, ya, sangat terkenal, very famous gitu ya, bahwa Tuhan Allah sangat berkenan terhadap sikap hati sang Raja Daud, sehingga Salomo anaknya pun menjadi pribadi yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, hari ini kita akan belajar dari kisah firman Allah, yakni dari 1 Raja-Raja 11 ini, saudara. Yakni Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala, saudara. Dikisahkan Salomo ini saking bijaksananya, sangat terkenalnya, banyak sekali bangsa-bangsa lain, raja-raja lain, ratu-ratu lain yang datang kepada Salomo untuk bertanya, memecahkan persoalan, sekedar bertukar pikiran dan berbagai banyak hal. Dan banyak sekali harta-harta yang dibawa oleh bangsa-bangsa lain di masa itu sebagai kurban persembahan dari bangsa lain kepada Salomo. Nah, saking banyaknya dan saking terkenalnya dan saking bijaksananya Salomo, maka banyak sekali juga ratu-ratu atau berbagai kalangan-kalangan bangsawan di seluruh dunia datang kepadanya. Dan ternyata dari sekian banyak ini Salomo mengkoleksi wanita-wanitanya. Bahkan dikatakan dia memiliki istri itu sampai 700 istri, saudara, dari kalangan bangsawan, bukan dari kalangan biasa-biasa saja, namun kalangan bangsawan, orang-orang terpelajar, anak-anak raja, kemudian ratu-ratu, saudara, yang diperistri. Dan salah satu yang terkenal adalah Ratu Sheba, yaitu ratu yang cantik dari kulit hitam, yang mungkin sekitar Afrika, Nigeria dan seterusnya, saudara. Dan itu membuat ketika Salomo menjadi tua, ia ternyata justru semakin dia berpaling daripada Allah yang memberikan berkat, yang memberikan dia hikmat, namun dia mengikuti Allah-Allah lain, yakni Allah bawaan dari para istri-istri dan selir-selir yang banyak, dari 1000 orang itu, saudara. Dan dari situlah Allah berduka cita, Allah sedih, Allah kecewa, lalu secara mutlak Tuhan Allah boleh dikatakan mengambil sebuah keputusan yang mungkin bukan kutuk, tapi keputusan bahwa oleh karena perbuatan Salomo yang mendukakan hati Allah dan tidak setia, maka dengan demikian kerajaannya pun akan dikoyakkan, saudara ya. Nah, namun karena dikatakan dalam firman ini juga dikatakan bahwa namun semata-mata oleh karena ayahmu Daud. Jadi Daud ini adalah pribadi ayah Salomo yang sangat berkenan dan cintai Allah, namun semata-mata oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan melaksanakannya sekarang. Jadi Tuhan tidak mengkoyakkan sampai Salomo ini meninggal dunia, saudara. Namun yang terjadi setelah Salomo meninggal, kerajaan itu menjadi pecah dan jatuh ke tangan para hamba-hambanya, ini juga beberapa anaknya, saudara. Lalu terjadi pertikaian besar yang terus-menerus bertahun-tahun, sehingga Yerusalem ini menjadi negara yang pecah dan dijajah dan bahkan jatuh ke tangan musuh, saudara, sampai akhirnya menjadi kacau balau. Itu adalah upah dosa. Dari sini kita belajar bahwa dari kesalahan seorang Salomo, kesalahan seorang raja, kesalahan seorang ayah,
ditimpakan kepada anak-anaknya atau keturunannya, saudara. Jadi kalau saudara dan saya kita belajar dari firman ini, jelas-jelas dimaksudkan, dimanakan bahwa jika kita seorang pribadi yang sudah percaya dan dibaptis di hadapan Tuhan dan percaya sungguh, kita sudah diberkati Allah dengan talenta, dengan karunia, dengan pekerjaan, dengan keluarga yang baik. Jangan sekali-kali menyimpang dari perjanjianmu kepada Allah, yakni janji imanmu, baik melalui janji baptis maupun 10 Commandment atau 10 perintah Allah. Begitu saudara ya. Jadi dari bacaan pertama ini kita belajar bahwa Allah pada masa itu, di masa sebelum Yesus lahir, saudara, Allah membuat keputusan-keputusan yang cukup mutlak, yang tidak bisa diganggu ya. Setiap perbuatan salah itu memang ditimpakan hukumannya. Namun kita belajar dari bacaan Injil hari ini berkisah berbeda, saudara. Ya, di sini diceritakan tentang Yesus yang berjumpa dengan perempuan keturunan Yunani, saudara. Perempuan keturunan Yunani ini adalah dari bangsa Siro-Finisia, saudara. Dan kita ketahui bahwa bagi kaum Israel, bagi umat Israel, bagi kaum Yahudi, umat di luar Yahudi itu adalah manusia second class, saudara. Jadi semacam ya dianggap najis, tidak suci, dan kaum kelas bawah gitu. Jadi itu sudah mengkultur ya. Bahkan Yesus sendiri berkata di sini, saudara, dikatakan perempuan ini, ada perempuan dari keturunan Yunani ini datang kepada Yesus pada satu ketika. Tuhan Yesus habis muter-muter mengabarkan kerajaan Allah kemana-mana. Dan satu hari mungkin beliau lelah sama para murid masuk ke sebuah rumah dan dia tidak ingin diketahui, saudara. Dalam bacaan Markus 7 ayat 24 sampai 30 ini dikatakan Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah dan dia tidak ingin diketahui, saudara. Jadi mungkin ingin istirahat karena capek seharian muter-muter. Namun karena saking terkenalnya kedatangan Yesus ini rupanya sudah diketahui, yakni oleh seorang ibu atau seorang wanita keturunan Yunani tadi yang saya katakan adalah keturunan orang najis bagi umat Yahudi, saudara. Dan dia datang ke sana, saudara. Dia datang tersungkur, dikatakan jatuh tersungkur di bawah kaki Yesus, saudara. Tersungkur ini bukan berlutut, bukan sujud, tapi ndelosor, saudara ya. Artinya ada sikap kerendahan hati, sikap merendahkan diri, dan dia minta kepada Tuhan, Tuhan Yesus, anakku kemasukan roh jahat ya. Kerasukan roh jahat, bukan kerasukan setan, saudara, tapi kerasukan roh jahat. Kalau kerasukan setan mungkin cuma ngomyang-ngomyang gitu, ngomong-ngomong sehat. Ini kerasukan roh jahat itu bisa memukul diri sendiri, menyakiti diri sendiri, mungkin juga bisa makan kotoran sendiri. Kalau lihat dari kisah-kisah film-film Tuhan Yesus itu ya, sangat ngeri sekali. Dan ibu ini datang kepada Yesus dengan segenap kerendahan hatinya, saudara. Dia mohon, Tuhan, sembuhkanlah anakku gitu. Namun Yesus berkata ya, dia tidak menolak, tapi Tuhan Yesus membuat statement atau dalih bahwa tidak baik mengambil makanan dari meja anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing. Jadi statement orang Yahudi, Yesus ini adalah orang Yahudi, mengatakan kepada keturunan Yunani, Bu, nggak pantas aku ngambil makanan dari anak-anak Yahudi dan dikasihkan kepada anak-anak dari keturunan Yunani, itu nggak pantas. Biarlah anak-anak Yahudi makan kenyang. Maksudnya begitu. Ini cukup kasar tapi diplomatis, dan itu adalah memang yang terjadi di kalangan bangsa Israel atau kaum keturunan Yahudi masa itu, saudara. Namun perempuan Yunani itu adalah mencerminkan sikap yang sangat baik sekali. Dia tidak melawan kata-kata Tuhan Yesus. Mestinya kalau sebagai seorang ibu yang tertolak, dia mungkin akan, ya tapi kan aku juga manusia, Tuhan, aku kan juga butuh belas kasihan loh, aku butuh pertolonganmu. Tapi perempuan ini tidak ngomong seperti itu, saudara. Tapi dia berkata, oh Tuhan, memang benar kata-katamu itu, gitu, saudara. Tetapi Tuhan, ketahuilah bahwa anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja anak-anak, saudara. Nah, ini adalah sikap yang perlu kita teladani dari kisah perempuan Yunani ini, saudara, bahwa untuk memohon kepada Tuhan itu yang dibutuhkan adalah kerendahan hati dan membenarkan kata-kata Tuhan, bukan melawan Tuhan, bukan mengutuki Tuhan, bukan menuduh Tuhan, Tuhan gak peduli, tetapi oh benar sekali kata-katamu Tuhan, anggap saja aku ini memang anjing, misalnya seperti itu ya, saudara. Kalau dikatakan dalam bahasa surga, oh iya betul Tuhan, aku ini memang anjing, tapi ketahuilah Tuhan bahwa anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja makan anak-anak. Dari situlah Tuhan Yesus ternyuh, dia terbuka hatinya dan berkata, oleh karena kata-katamu itu, maka pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dan betul yang terjadi, ibu itu pulang dan anaknya sudah tidak gila, sudah tidak kesurupan roh jahat lagi, saudara. Tapi anaknya sudah berbaring dengan tenang di tempat tidur dan roh jahat sudah keluar dari dirinya. Di sini kita belajar satu hal,
bahwa dari dua bacaan ini, saudara, bacaan pertama dan Injil ini ada korelasi kisah yang hampir mirip, ya mungkin kisah iman ya, tetapi sikap Tuhan yang berbeda. Di masa Salomo, Allah menghukum atau Allah memberikan satu konsekuensi dari pelanggaran besar yang dilakukan oleh Raja Salomo dengan mengkoyakkan kerajaannya, saudara. Jadi hartanya, tahtanya semuanya dikoyakkan, saudara. Tetapi ingat, di dalam Injil ini Tuhan Allah dalam Yesus yang tampil sebagai Yesus Kristus, sebagai jelmaan manusia ini menampilkan diri sebagai wajah Tuhan yang penuh kasih dan bisa diajak negosiasi, saudara. Ya Tuhan sudah boleh dikatakan ya nanti gitu ya. Oke, baik, nanti tak kasih, tapi nanti biar anak-anak Yahudi ini kenyang. Tapi perempuan ini mencerminkan sikap yang perlu kita teladani, bahwa saudara dan saya perlu merendahkan diri dan membenarkan Tuhan. Lalu katakan faktanya, Tuhan, namun aku juga perlu pertolongan-Mu. Aku tidak mampu, Tuhan, aku tidak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan ini. Saya tidak membacakan ayat per ayat karena videonya akan sangat panjang. Namun saya yakin saudara bisa membacanya sendiri dan mengulik kisah ini lalu belajar darinya. Kesimpulannya bahwa dalam renungan singkat ini saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Allah adalah figur yang penuh kasih. Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun kesulitanmu, apapun penderitaanmu, apapun bebanmu saat ini, selalu ada pengharapan. Dan semuanya ada di sini, saudara. Di dalam Alkitab ini sudah ada begitu banyak kisah yang bisa menjadi peta ya, atau menjadi target kita untuk menjalani hidup kita yang sulit, saudara. Di sini ada jawabannya, dan asal saudara mau belajar dengan sungguh-sungguh, di sini ada jawaban Tuhan, dan Tuhan akan berbicara di dalam hati saudara dan saya. Akhir kata, selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Saudara dan saya diberkati Tuhan. Tetap percaya, beriman, peliharalah cintamu kepada Allah, supaya saudara sungguh-sungguh hidup di dalam pekarangan Allah dan tidak jauh daripada berkat-berkat Tuhan itu. Ingat saudara, di dunia ini tidak ada satu berkat pun yang turun kecuali dari Tuhan yang kita percaya, ini Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sejahtera untuk saudara.